Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Permana. Nama saya Bulan Putri Hidayat. Nama saya Sri Endang. Nama saya Ardian. Nama saya Najma Sulia. Nama saya Tiara Helmida. Kami akan mengerjakan tugas Serjado tentang vlog. Bantuan dari nama juga orang nggak sama, jadi pengen segala sesuatu hal mudah-mudahan Allah yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijabah. Sunu kebuyut sumur jalan tunda ini seorang perwira ini punya persoalan pribadi. Dia minta bantuan pada yang berkuasa khususnya, tapi alhamdulillah sekian lama ini ada bisa dikabul oleh yang maha kuasa. Keinginannya, cita-citanya Allah alam bimurad, saya nggak tahu karena ini urusan pribadi. Tapi yang jelas alhamdulillah ini patung Kelurahan Semar Kuda Pawana asli pengelola Desa Karangtumaritis, sesepuh Desa Karangtumaritis, yaitu ini Kelurahan Semar Kuda Pawana. Di depan ada pohon kendal. Growong dibilang Desa Karangtumaritis, Karang Kendal Growong Tumaritis, dan pohon kendalnya ada di depan sana. Pertamanya jadi saya juga kurang begitu ngerti dan kurang begitu paham. Katanya sih zaman dulunya di sini kan hutan belantara, jadi ujung Kabupaten Indramayu. Kabupaten Indramayu itu yang paling ujung yaitu Desa Karangtumaritis. Kononnya di sini tuh hutan belantara yang lebat banyak, istilahnya hewan-hewan buas, serigala atau apa. Nah itu batas Indramayu, antara Indramayu Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Subang, yaitu jembatan atau kali Cipunagara, itu batas Kabupaten Indramayu dan Subang. Dan kononnya ceritanya waktu zaman dulu Mbahku Sangkan itu yang dibilang jala itu kan jala yang buat apa? Yang buat ikan tuh. Ini katanya tuh waktu dulu di sini ada pohon beringin 2 sama pohon jamblang yang gede-gede gitu. Nah, jadi suatu saat Mbahku Sangkan katanya mau melaksanakan sholat duhur. Nah, jadi jala itu disimpan. Jadi sedikit demi sedikit yang namanya bekas menjala itu kan suka ada tetesan air gitu lah. Jadi air itu netes terus-terusan. Jadi ya akhirnya begitu lama kelamaan karena ada penjajah, mungkin Mbahku Sangkan mungkin udah pergi, tiba-tiba jala tersebut itu hilang begitu aja. Nah, airnya itu ya terjadilah keajaiban dan keanehan. Jadi sumur ini jadi silsilahnya gitu. Jadi jala itu yang dibilang jala itu buat ikan, jala ngambil ikan gitu. Jadi jalanya disimpan gitu kan. Jalanya disimpan, jadi tetesan airnya terjadilah sumur yang disebut yaitu sumur Jala Tunda. Jadi jalanya tuh gitu, kalau tunda itu kan bahasa Jawa, nah, bahasa Sunda Jawa kan. Kalau itu kan jadi jalanya ditunda, disimpan gitu. Jadi netes, jadi ilahnya jalannya hilang, terjadilah keajaiban, keanehan. Jadi sumur. Jadi ceritanya gitu. Jadi alhamdulillah sampai saat sekarang alhamdulillah banyak orang yang dari luar daerah, luar kota, atau istilahnya dari luar provinsi pun pernah ada yang kesini. Jadi sakit atau gimana itu
karena bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dikabul dan diijabah. Alhamdulillah minum dengan air sumur, mandi air sumur, alhamdulillah dengan seketika penyakit apapun, penyakit lahiriah maupun batinnya, itu dasarnya dari Allah. Di syariat di sini hakikat dan makrifatnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Gitu. Banyak yang di sini yang bahkan untuk diri pribadi alhamdulillah Bapak sudah ketemu, bahkan sudah ngobrol berpelukan dengan Guru Soekarno Putra yang istrinya ada di Jogja. Bapak pernah 2 kali ketemu, pernah berpelukan, bahkan beliau pun juga pernah bilang, Ustadz nitip jangan sampai ada yang tahu bahwa yang namanya saya Guru Soekarno Putra, jangan sampai ada yang tahu bahwa saya sering kesini. Masya Allah, Guru Soekarno Putra, Masya Allah orangnya ganteng, gagah perkasa, istrinya pun juga Masya Allah. Pernah saya ketemu 2 kali dengan Bapak Guru Soekarno Putra. Jelas silsilahnya awalnya sumur Hijalatun itu apa kamu yang ditanyain? Pak, kan sekarang kan nggak hanya suhunya aja nih ya. Iya. Saya udah ada bangunan yang layak ini. Oh ya. Untuk bangunannya tuh didiriin pada tahun berapa, Pak? Sebelumnya ini bangunan bisa dibilang ada kira-kira ada 5 tahunan bangunan ini. Jadi dulunya bukan seperti ini, dulunya ranggon, kalau bahasa Jawa itu kan saung gitu ya. Apa di atapnya pakai atap bisa daun tebu gitu dan padi dulunya gitu. Nah, jadi pas begitu Allahu a'lam bimurad, ada tamu katanya orang Cina dari Jakarta. Pas dia bertemu dengan seseorang, dia berziarah ke sini, ada yang nunjukin. Nah, jadi pas konsultasi dengan bapak dengan emak almarhumah, jadi begitu datang langsung ke bangunan dibongkar, direhab, terjadilah seperti ini. Ini kurang lebih ada 5 tahunan. Sebelumnya itu apa? Sebelum dibangun ini pun juga pohon beringin masih ada di situ. Nah, setelah ini mau dibangun, pohon beringin baru ditebang semua. Gitu. Kalau untuk kira-kira luas dari bangunan ini sendiri berapa ya, Pak? Ini apa bukan sengketa atau bukan apa ya? Ini istilahnya bangunan atau tanahnya milik pribadi. Jadi istilahnya yang nunggu di sini istilahnya bukan orang lain, jadi turun temurun dari nenek moyang sampai cicit cucu sampai cicit, ini yang nunggu turun temurun. Gitu. Jadi kalau luas tanahnya sih kurang paham juga, karena ini belum di istilahnya dari depan sampai belakang belum diukur istilahnya berapa luasnya gitu. Jadi yang jelas bangunan kurang lebih 5 tahunan ke 6 tahun sekarang bangunan gitu. Kalau kan tadi Bapak bilang banyak orang yang berziarah ke sini ya, Pak. Sekiranya tuh dalam 1 bulan tuh ada sampai berapa penziarah ke sini? Oh enggak, itu apa? Enggak tentu. Kadang-kadang 1 bulan ada 1 orang, atau yang namanya ziarah ya. Iya. Yang namanya ziarah itu enggak tentu, bukan seperti tempat ziarah Gunung Jati, Kesepuhan, Cirebon atau Banten. Itu kan setiap hari bergiliran berdatangan berduyun-duyun gitu kan. Nah, kalau ini enggak sama sekali. Biasa istilahnya kadang-kadang ada yang nginap, istilahnya sambil bertafakur, sambil berpuasa, mencari ilafat. Ya, kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada. Kadang-kadang cuma ziarahnya aja gitu. Jarang ada yang nginap. Kadang-kadang ada yang nginap, kadang-kadang yang enggak. Jadi sebulannya nggak tentu.
ada berapa orang atau dalam waktu sebulan atau seminggu ada berapa orang, itu enggak begitu. Yang namanya juga istilahnya bukan jual beli gitu. Berapa lagi yang mau ditanya? Gimana? Ini sumur Hijala Tunda ini ada sangkut pautnya sama kayak pewayangan. Iya, betul. Jadi yang namanya sumur Jala Tunda itu ada sangkut pautnya dengan silsilah pewayangan. Makanya di sini istilahnya Semar Kuda Pawana kan istilahnya asli dari Karangkendara Tumaritis. Dalam pewayangan dulu juga ada ceritanya yang bahwa sumur Jala Tunda itu dulu ceritanya konon. Jadi sumur Jala Tunda itu istilahnya pernah Raden Mas Gatot Kaca itu istilahnya pernah bertapa atau pernah istilahnya menjadi tumbal atau sampai gagah dan perkasa itu Raden Mas Gatot Kaca itu yaitu kalau nggak salah 100 hari dia direndam di sumur Jala Tunda, keramat sumur Jala Tunda. Itu kononnya zaman dulu ceritanya. Makanya dari sini istilahnya bukan dari sumur Jala Tunda aja, bahwa Kilurah Semar Kuda Pawana juga itu isinya ikut sama memperhatikan atau menjaga bahwa sumur Jala Tunda itu banyak cerita-cerita legendaris dalam pewayangan, bukan cerita dari pewayangan aja, tapi nyatanya begitu. Bahkan banyak katanya sumur Jala Tunda harus minta tumbal gitu, ini macam segala macam hal, tapi itu cuman rekayasa antara negara dengan negara Astina atau negara yang lain. Itu katanya sumur Jala Tunda harus minta tumbal kepala manusia, tapi itu cuman rekayasa belaka. Maka dari itu sampai sekarang pun juga antara Indramayu, khususnya Kabupaten Indramayu, banyak yang legendaris cerita-cerita konon kosong itu istilahnya, itu cerita-cerita cuma hayalan belaka. Tapi yang jelas sumur Jala Tunda itu ada sangkut pautnya dengan cerita-cerita pewayangan. Satu, kedua, sumur Jala Tunda itu ada hubungannya dengan kesepuhan ke Cirebon. Dengan ada hubungan dengan keraton Cirebon. Bahkan yang istilahnya yang di Cirebon, petugas dari kesepuhan Cirebon pernah dia datang ke sini menelusuri, bahkan kalau nggak salah Bupati Indramayu pernah, Bupati sama keluarga pernah dia datang ke sini. Jadi istilah-istilahnya ada hubungan antara sumur Jala Tunda Desa Karangtomaritis dengan Cirebon atau Indramayu, apa ada hubungan apa enggak? Ternyata alhamdulillah ada hubungan antara sumur Jala Tunda Desa Karangtomaritis dengan Cirebon, ada hubungan erat, yaitu dengan kesepuhan istana atau keraton Kecirebonan. Itu masalah cerita legendaris dan cerita pewayangan memang iya betul ya. Sumur Jala Tunda memang ada cerita dari zaman dulu sampai sekarang dalam pewayangan. Sumur Jala Tunda dan Karangtomaritis masih diceritakan dalam cerita pewayangan. Ceritanya begitu, emang istilahnya cerita dengan cerita kosong atau dengan kenyataan. Kadang-kadang ada yang suka ditambahin, ada yang dikurangin gitu. Tapi yang jelas itu ya betul, itu desa Karangkendara Tumaritis, itu Kabupaten Indramayu. Itu istilahnya desa Karangkendara itu ujung di Kabupaten Indramayu, ujungnya ini desa Karangtomaritis, Kabupaten Indramayu. Nah, terus di depan
Ini depan ini. Itu yang dinamakan pohon kendal. Itu yang dinamakan kendal. Itu pohon kendal itu istilahnya udah puluhan tahun. Itu pohon kendal yang dinamakan kendal. Yang dinamakan pohon kendal yang namanya itu. Pak, adakah hari khusus yang mesti Bapak lakuin gitu sebagai penghuni di sini? Kalau hari-hari khusus sih paling hari malam Kliwon, Jumat Kliwon. Kalau hari-hari biasa nggak ada yang hari yang khusus. Kalau hari-hari biasa nggak ada yang hari khusus, karena kadang-kadang kalau sebulan sekali yaitu malam Jumat Kliwon. Bahkan kalau setahun sekali yaitu tanggal 12 Mulut, sama istilahnya Muludan dengan Cirebon, itu Sumber, Kesepuan, itu bulan Mulut. Setiap bulan Mulut itu memperingati, merayakan Muludan seperti layaknya penjara-penjara. Bahkan ada waktu minggu bulan kemarin ada wayang di sini. Itu satu membuat bumi, keduanya acara Muludan. Setiap Mulut memang dirayakan wayang. Kalau hari-hari biasa itu dia nggak ada, cuma setiap sebulan sekali malam Jumat Kliwon. Kliwon sama dengan setiap malam Jumat Kliwon itu contohnya Bapak kayak ngelakuin apa nih? kalau malam Jumat Kliwon itu bukan melakukan apa-apa. Malam Jumat Kliwon tawasul seperti Kesepuhan, Gunung Jati, Sumber, penjara-penjara itu yang awasnya adik-adik jangan salah paham, salah ngerti. Kok harus salah Kliwon kok gimana ya? Apa ya gitu, minta apa ya, pengen apa gitu ya istilahnya. Jangan adik-adik jangan salah paham. Kalau Kliwonan itu istilahnya bukan minta sesuatu hal yang bukan. Jadi Kliwonan itu istilahnya tawasul istilah tahlil nih, bisa gitu istilahnya. Diumumkan khusus untuk diri pribadi, minta bantuan gitu. Umumnya untuk para leluhur yang sudah turun-temurun setiap malam Jumat Kliwon. Kalau di sini tiap malam Jumat Kliwon, Sumur Jalatunda malam Jumat Kliwon, Sumur Kuncung Sari di situ di Banakaya, Sumur Kuncung Sari malam Jumat Kliwon. Terus di Gede Pasir Tiponegara di situ sama malam Jumat Kliwon sama. Kalau kurang paham, kalau Kuncung Sari itu ceritanya kurang jelas, kurang paham gitu. Nah, ya karena Bapak sih bukan pengelola di sana. Memang Bapak istilahnya bukan asli dari sini, tapi Bapak di sini sudah 3 tahun di sini mengurus di sini. Jadi setiap malam Jumat Kliwon tawasul serta 2 kali. Pertama jam 9 sampai jam 10. Yang kedua jam 12 malam sampai jam 1. Kalau malam Jumat Kliwon tawasul sama dengan tawasul bukan tawasul pribadi, terkecuali kalau ada keperluan pribadi yaitu bisa pribadi. Kalau malam Jumat Kliwon tawasul umum. Banyak yang dari Serang, dari Banten, dari Bandung, dari Bogor, bahkan dari Riau, Palembang, Bengkulu ada, yang bahkan dari Cirebon, dari Jawa Timur, Jawa Tengah juga ada.
Jadi bukan khusus daerah Indramayu aja, bahkan ya itulah di luar provinsi, di luar kota banyak yang ada di Bonan sih. Itu. Lagi. Boleh? Boleh? Ya. Nanya. Ya, coba lagi yang mau nanya. Kayak gini. Ya, contohnya. Oke. Dan makasih juga bisa menerima kita dengan baik, Pak. Alhamdulillah, insya Allah. Dan cuman Bapak pesan sekali lagi, istilah adik-adik semua ya, apa, jangan salah paham dan jangan salah ngerti ya. Jadi tempat keramat itu untuk apa? Bahkan anak-anak muda sekarang, bahkan anak sekolah pun juga ada sering Bapak pernah menemui waktu tahun kalau nggak salah tahun kemarin ada anak sekolah paksa saya untuk Bapak tuh nolak begitu aja. Kalau gitu deh, maaf, kamu masih anak-anak, masih muda belia, jangan punya pikiran prinsip yang kotor-kotor deh. Lebih tadi sebelum besok pulang aja. Gitu. Ada anak sekolah 2 orang, tahu dari sekolah mana, berapa hari yang banyak dari kalau tulis. Jangan sampai salah paham bahwa itu bicara untuk bila ada masalah pribadi, urusan pribadi. Ini bukan urusan pribadi, tapi ini masalahnya masalah umum. Karena yang di sini banyak pejabat-pejabat yang sering datang menceritakan, bahkan waktu tahun kemarin kalau nggak salah dari Bogor sama mewawancarai silsilanya atau bahkan dia bikin video call dari serombongan dari Bogor ada 10 orang kalau nggak salah tahun kemarin gitu. Gimana? Lagi Pak, paling sering orang mengunjungi ke sini tuh ya. mempunyai Ya kalau itu ya istilahnya yang namanya juga orang nggak sama gitu kan. Jadi maaf Bapak nggak bisa menceritakan masalah urusan pribadi ya keinginan banyak, keinginan itu dan ini segala macam lah, cuman Bapak nggak bisa menceritakan ya. Jadi karena itu urusan pribadi gitu, urusan pribadi gitu. Yang di luar istilahnya pemikiran gitu. Itu aja, udah cukup. Oke.
Center gelap.